Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu happy ya. Kali ini aku nggak akan buat video DIY, tapi aku akan sharing tentang rutinitasku di pagi hari. Pernah nggak teman-teman berpikir, kok aku hari ini nggak ngelakuin apa-apa ya? Kok rasanya hari ini aku kurang produktif? Kok hari ini bawaannya males ya? Kalau kalian termasuk orang yang pernah berpikir seperti itu, dan kalian termasuk orang yang akhir-akhir ini kurang bersemangat, maka kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Pagi hari adalah waktu yang paling krusial yang akan menentukan mood kita sepanjang hari. Kalau di pagi hari mood kita udah jelek, kemungkinan besar sepanjang hari mood kita akan tetap jelek. Nah, mood jelek itu bisa mempengaruhi pekerjaan kita di kantor, bisa juga mempengaruhi hubungan kita dengan teman-teman kita, keluarga kita, atau dengan atasan kita. Pagi hari juga adalah waktu yang tepat yang dapat kita gunakan untuk membangun energi-energi positif yang dapat kita gunakan sepanjang hari. Karena itu sangat penting untuk membangun aktivitas-aktivitas yang baik di pagi hari, karena itu dapat menentukan bagaimana kita menjalani aktivitas kita pada jam-jam berikutnya. Secara nggak sadar, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari kebiasaan dan pola hidup kita. Aku juga termasuk orang yang dipengaruhi oleh keadaan ini. Semenjak COVID-19, aku bisa bangun 30 menit sebelum jam kantor. Karena waktu yang mepet itu, aku biasanya nggak olahraga lagi, aku melewatkan waktu sarapan yang baik, aku nggak berjemur lagi, sampai aku berada di titik dimana aku dalam keadaan kondisi fisik yang lemah. Akhirnya aku sadar bahwa aku harus menggunakan waktu dengan lebih bijaksana, aku harus menggunakan waktu dengan lebih baik, karena waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, mulai dari saat itu, aku berusaha untuk menggunakan waktu dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Hasilnya, aku merasa lebih puas, aku merasa lebih bahagia, aku merasa semakin segar dan semakin sehat. Nah, aku akan sharing ke teman-teman kegiatan apa saja yang biasanya aku lakukan di pagi hari dan tips apa yang bisa membantu supaya morning routine yang sudah direncanakan itu bisa dilakukan. Hal pertama yang biasanya aku lakukan adalah bangun tidur lebih awal. Dengan bangun lebih awal, pikiran jadi lebih segar dan kita mempunyai semangat yang lebih banyak untuk menjalani hari. Selanjutnya aku akan minum air putih atau kalau ada minum jus. Air putih ini penting banget ya teman-teman untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita meminumnya sehabis tidur. Selanjutnya aku akan gunakan waktu pagi hari itu untuk membaca. Kenapa membaca? Karena waktu di pagi hari itu pikiran masih fresh banget dan kita masukkan dengan bacaan-bacaan, maka otak akan mengingat apa yang kita baca. Selanjutnya adalah berdoa. Bagi agama apapun itu, berdoa itu kita setuju adalah hal yang penting ya. Selanjutnya aku akan berolahraga selama 30 menit atau sampai berkeringat. Itu cukup untuk mengeluarkan racun yang di dalam tubuh. Dengan berolahraga, aku biasanya akan merasa lebih segar. Selanjutnya aku akan sarapan pagi. Sarapan pagi itu bagaikan bahan bakar untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Gimana kita mau ngelakuin aktivitas kita kalau kondisi perut kita kosong? Selanjutnya, aku akan berjemur.
Waktu yang terbaik untuk berjemur adalah di atas jam 9 pagi. Cahaya matahari di atas jam 9 pagi itu enak banget dan menyegarkan tulang-tulang. Mandi atau membersihkan diri itu penting banget supaya tubuh itu bersih dan kita merasa segar. Biasanya di pagi hari aku akan mengambil kesempatan untuk menuliskan hal-hal yang aku syukuri. Biasanya aku bersyukur karena udara yang segar di pagi hari, matahari yang terik, aku masih memiliki kesehatan yang baik, dan lain-lain. Setelah itu, biasanya aku akan journaling. Aku biasanya menuliskan to-do listku dan aku menuliskan rencana-rencanaku pada hari itu dan apa saja target-target yang ingin ku capai. Setelah aku melakukan perubahan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tadi dengan hal-hal yang positif di pagi hari, aku merasa kalau aku lebih puas, aku merasa aku lebih bahagia, badanku terasa lebih segar dan lebih sehat. Aku juga merasa kalau aku itu lebih produktif. Bukan rahasia lagi ya teman-teman kalau orang-orang sukses itu mereka biasanya bangun pagi itu lebih awal dan pada waktu jam-jam di pagi hari itulah biasanya mereka itu banyak yang terinspirasi. Mereka banyak melakukan hal-hal yang krusial di dalam hidup mereka seperti belajar atau melakukan rutinitas-rutinitas untuk menjaga kesehatan. Tentu saja nggak mudah untuk mempertahankan morning routine yang udah kita bangun. Tapi di sini aku akan sharing ke teman-teman tips untuk mempertahankan morning routine yang sudah kita rencanakan. Yang pertama, tetap fokus pada tujuan kita. Setiap kali kita lemah, setiap kali kita malas untuk ngelakuin rutinitas kita, maka ingatlah tujuan kita. Tujuan kita itu bisa aja banyak. Kita ingin sehat, kita ingin sukses mencapai sesuatu, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan rutinitas kita. Yang kedua, cobalah untuk melakukan morning routine itu selama 30 hari atau 1 bulan. Menurut buku The Miracle Morning by Hal Elrod, di bukunya dia memberikan tantangan untuk melakukan rutinitas di pagi hari selama 30 hari. Maka dia katakan, kamu akan mengalami miracle morning. Rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu bisa membentuk suatu kebiasaan. Kalau rutinitas itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka kita akan melakukannya dengan spontan dan mudah. Tips yang ketiga adalah coba buat habit tracker. Habit tracker ini membantu banget untuk memotivasi kita melakukan rutinitas kita. Ini juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah kita melakukan rutinitas kita. Kalian bisa membuat habit tracker ini di bullet journal seperti yang aku buat, atau kalian bisa membuatnya di ponsel kalian aja. Di sini aku membuat list aktivitas-aktivitas yang ingin aku lakukan ke bawah, dan aku membuat tanggal dari 1 sampai 25 ke samping. Kalian bisa buat dalam jangka waktu 1 bulan. Karena kertasnya kecil dan muat hanya sampai 25, aku buat 25 dulu. Selanjutnya, kalian bisa lanjutkan di kertas yang lain sampai 30. Kalian bisa buat variasi, mau evaluasi 1 minggu, 1 bulan,
kalian bisa memvariasikannya sendiri. Setiap kali kalian sudah melakukan aktivitas itu, kalian bisa mewarnai kotaknya dengan warna yang kalian sukai. Kalau kalian tidak lakukan, dikosongkan saja. Kalian harus mengerjakannya dengan jujur, karena ini akan jadi bahan evaluasi kalian. Ini juga bisa memotivasi supaya kalian melakukan rutinitas kalian, karena kalian pingin semua warnanya itu terisi. Jadi kalian benar-benar melakukan aktivitasnya karena kalian mau apa yang kalian targetkan itu tercapai. Semangat ya teman-teman, semoga apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil dan apa yang kita inginkan itu bisa menjadi rutinitas kita atau kebiasaan kita setiap hari. Kalau kalian suka videoku ini dan kalian mau aku sharing lebih lanjut, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk sharing ke kalian. Dan kalau ada video yang ingin kalian request tentang DIY ataupun lifestyle, kalian bisa request di kolom komen. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.